Dan hari ini kita akan kembali memaknai kebangkitan Tuhan Yesus. Mose ini selalu khotbah Paskah setiap tahun, saudara. Tapi saya pikir lagi saya akan membahas apa dari firman Tuhan. Ada satu bagian yang menarik yang mungkin kita pernah dengar tapi tidak terlalu sering dibahas. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes pasal 20, saya bisa kendalikan dari depan atau harus dibantu? Oke, nggak apa-apa ya. Di rumah nanti akan mendapatkannya. Yohanes 20, 11 sampai 18. Bapak Ibu Saudara, satu kisah tentang Maria yang datang ke kuburan Yesus, tapi tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan ada di dekatnya, saudara. Sudah ketemu? Katakan amin. Mari Bapak Ibu, Muse ayat yang 11, yang di rumah juga boleh ikutin ya. Muse ayat 11, Bapak Ibu Saudara 12, demikian kita silih berganti. Demikian firman Tuhan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Silakan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Nah, Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." 1, 2, 3. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dari kisah ini kita dapati Tuhan senang memberi surprise, kejutan. Jadi Maria yang sedang sedih tidak tahu bahwa Yesus yang dicarinya sudah bangkit itu ternyata ada di sisinya. Saudara, ini adegan seakan-akan Tuhan ingin mengetes dulu seperti apa kesetiaan Maria sebelum dikasih kejutan. Kadang-kadang banyak kita tonton, saudara, ada cerita bos mau kasih hadiah ke karyawan tapi dites dulu. Kalau lulus tes baru kejutannya diberikan. Saudara tahu, kita harus membayangkan situasinya waktu itu para murid sedang ketakutan dan sedang hancur hati. Kita hari ini mungkin tidak terlalu merasakan itu, saudara, tapi di posisi para murid, mereka baru saja kehilangan Tuhan, guru yang mereka kagumi, mereka ikuti, pribadi yang mereka jalan bersama-sama 3,5 tahun, sekarang sudah mati, saudara. Mereka bersedih. Dan salah satu yang sering ikut dengan perjalanan Yesus adalah Maria. Dan dari sekian banyak, saudara, kisah orang yang mencari Yesus setelah Yesus mati, belum bangkit nih, saudara. Waktu Yesus masih mati, saudara, adalah seorang perempuan, Maria. Setia, saudara ya. Jadi kita bisa belajar ternyata wanita ini setia. Betul setelah itu ada Petrus yang cari, tapi dikatakan wanita ini, dia mencari Yesus dan belum tahu Yesus bangkit, tapi dia bersedih, kasih tahu deh, di mana Tuhan. Itu muncul, saudara, kata itu. Kasih tahu deh, di manakah Tuhanku. Saudara, Maria sebenarnya tidak perlu menyebut Tuhan lagi. Karena Tuhannya sudah mati. Sebenarnya dengan apa yang dia harapkan, dengan mungkin para murid harapkan,
Tidak terjadi, saudara. Yesus yang mereka ikuti, Tuhan Yesus, sudah mati di kayu salib. Tapi luar biasanya, saudara, Maria tetap menyebut Tuhanku. Saudara paham? Satu kata ini menunjukkan kesetiaan. Sebelum Yesus mati, dia Tuhanku. Setelah Yesus mati pun, dan belum tahu bangkitnya waktu itu, saudara, bagi Maria tetap Tuhanku. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Nah, saudara, apakah kita mempunyai kesetiaan seperti Maria ini? Yang setia kepada Tuhan, bahkan dikala keadaan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Maria kecewa nggak, saudara? Kecewa. Punya ekspektasi harapan tidak dengan Tuhan? Pasti punya. Tapi itu tidak terjadi. Tapi luar biasanya, semua itu tidak menghancurkan kesetiaan Maria. Bagi dia Tuhan itu penting. Bagi dia Tuhan itu segalanya. Bagi dia Tuhan itu harta yang dia tidak rela gadaikan demi apapun. Itu Maria. Saudara. Makanya khotbahmu sehari ini, saya kasih judul selamanya Tuhanku. Forever my Lord. Selamanya, apapun yang terjadi, Engkau adalah Tuhan. Saudara, ini kita perlu pelajari di hari Paskah ini. Klik, Pak Mimin boleh bantu. Jangan berubah kasihmu kepada Tuhan. Hanya karena keadaan tak sesuai harapan. Amin, saudara. Jangan berubah kasihmu, kesetiaanmu kepada Tuhan. Hanya waktu keadaan mengecewakanmu. Saudara ada di ruangan ini yang tidak pernah kecewa dalam hidupnya? Oh banyak, Muse. Kepada Tuhan, pernah kecewa? Mungkin saudara pernah mengalaminya itu. Hai anak-anak muda, engkau yang ikut juga ibadah hari ini, mungkin kau pernah mengalami kecewa dengan Tuhan. Kau berharap nilaimu tinggi, nggak dapet. Lah belajar setengah mati, lah jujur nggak nyontek, ya. Nggak dapet nilai yang diharapkan. Lagi ngincer kuliah ini, nggak dapet slotnya, atau nggak punya cukup uang untuk bisa kuliah. Kita yang berumah tangga juga pernah mengalami kekecewaan mungkin dengan Tuhan. Pergumulan rumah tangga kita begitu sulit. Kita yang punya usaha, kita yang mungkin hari-hari ini bergumul dengan usaha. Setengah mati bangun usaha, pusing. Sudah doa, bahkan perpuluhan tidak pernah bolong setia. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Dan sedikit banyak mengubah kesetiaan kita. Saudara sadar, manusia ini bisa dengan cepat berubah loh kesetiaan, saudara. Saudara menyetujui itu? Manusia dengan gampang bisa cepat berubah kesetiaan, berubah sikap waktu keadaan tidak seperti yang dia harap. Nah, coba saya tanya saudara ya. Waktu kita menikah, 1 bulan pertama atau 1 tahun pertama, kita panggil suami kita sebutannya apa? Cek Feni panggil suami Dedi, Sai, Habi, anak muda Habi, Papi, Yayang atau tidak semua. Panggil nama. Rekan kita Albert yang baru menikah, istrimu memanggilmu siapa? Bet-bet atau bagaimana? Hah? Babe. Wow, saudara. Saudara tahu babe? You know babe? Sayang ya. Penny panggil Irwan siapa, Fen? Wan? Ada yang panggil Sai, saudara. Apa? Dia panggil Sai. Kenapa? Karena Koko panggil Cece Ipar sudah Yang. Saya ambil Sai-nya. Sai Yang. Penny panggil Irwan apa? Belum selesai kita menunggu jawabannya tadi. Babe juga. Sekarang gantian, saudara. Yang suami memanggil istrinya. Korudi panggil Feyenti apa, Korudi? Awal pernikahan deh, jangan hari ini, Korudi, kira-kira. Yang di rumah mungkin nggak terlalu kedengaran, saudara. Jadi dijawab, kalau lokanya enak, orang Palembang panggil mami. Kalau loka ada enak apa, saudara? Woi. Nah, bisa ada pertanyaan, saudara.
Biasanya maksudnya pertanyaan enggak pernah kasih hadiah, hari ini bawa hadiah. Setelah yang muda boleh jawab ya. Setelah sekian tahun menikah, pasangan suami istri, banyak kecewa, banyak kesedihan, tidak lagi panggil babe, tidak lagi panggil say, tidak lagi panggil mami. Kalau panggilnya apa, Saudara? Yang benar, kau dapatkan hadiah dari Musa. Bukan hadiah, tapi ada ayat firman Tuhan yang Musa tempel itu. Itu akan jadi berkat bagimu. Apa, Saudara? Setelah setnyen, setnyen, san setnyen, Fen, banyak kesedihan kalau suami panggil istri apa? Coba. Baru Ko Susanto, kira-kira ini bukan pengalaman pribadi kok, kira-kira aja jawabannya apa? Panggil nama tetap. 3 huruf, Saudara. Musa kasih petunjuk. Ada satu jawaban yang Musa tunggu. Ko Yakub, apa Ko Yakub? Kalau lagi sudah 10 tahun sama Cewek Fang Fang. Kalau tahu. Ko Erik? Itu, Saudara. Kasih tepuk tangan, Saudara. Tadi sebenarnya Musa keceplos jawab. Apa? WOI. Woi. Betul, Saudara? Kalau dulu masih baru, Saudara ya. Mami, sini Mami. Mami, woi. Papi. 10 tahun ke sana. Woi. Mana makanan? Nama istri, semua nama istri diganti di 3 huruf itu sudah. Woi. Istri tidak mau kalah juga. 3 huruf juga. Hey. Nah, Saudara lihat. Ya entah, Saudara ya. Situasi hidup mengubah. Mengubah cara kita memanggil. Mengubah sikap kita. Mengubah kasih kita. Kesetiaan kita. Karena hal sama kita juga pernah kecewa dengan Tuhan. Akhirnya kita, mungkin kalau nyanyi pujian di gereja masih sebut Tuhan ya Tuhan. Tapi dalam hati, kalau boleh mungkin kita nggak mau sebut ya Tuhan. Terlalu pahit kekecewaan ini. Tapi hari Paskah ini saudara-saudara diajak, diundang. Jangan karena keadaan memukulmu, kenyataan berbeda dengan harapanmu, lalu kau kecewa, kau tinggalkan, kau marah dengan Tuhan. Maria, saudara, dia kecewa. Tapi dia tidak tinggalkan Tuhan. Waktu dia ketemu seorang yang tidak dia kenal, dia tidak kenal saudara, tapi dia dengan bangga berkata, Tuhanku di mana? Nah, ini menolong saudara masuk ke poin yang kedua. Engkau harus punya kebanggaan, diklik paling ini, kebanggaan untuk mengakui Yesus dalam perkataan dan perilakumu. Hari Paskah waktu Yesus bangkit, kau harus punya kebanggaan. Kebanggaan bukan karena engkau pakai kalung salib, engkau rajin posting ayat, tapi memang dari perilakumu. Orang bisa melihat engkau bangga memiliki Yesus. Luar biasanya lagi waktu apa yang kau doakan belum terwujud, engkau tidak pernah bolong mengasihi Tuhan. Kau tidak pernah bolong ibadah. Kau tetap melayani. Bahkan orang geleng-geleng kepala. Orang tahu cerita hidupmu, kesusahan, kepahitan hidupmu. Dan orang akan ngerti kalau engkau menarik diri dalam kekecewaan, orang ngerti. Tapi aneh mereka dapatin engkau luar biasa ini. Ini perusahaannya lagi goyang. Rumah tangganya lagi masalah. Kesehatan orang tuanya sudah berobat sana sini belum sembuh. Dia ini punya banyak pergumulan luar biasa badainya. Tapi dia tetap bangga dengan Tuhannya. Dia tetap bangga untuk ngandalin Tuhannya. Itu luar biasa. Maria, saudara, mengapa dia cari Yesus di kubur itu? Karena baginya Yesus itu penting. Benar enggak, saudara? Kalau tidak penting, ngapain dicari? Ngapain dia harus repot-repot, saudara? Ketemu malaikat, dia ketakutan. Dia bukan pria, dia wanita. Dia mungkin lebih besar ketakutannya harus pergi dalam situasi seperti itu. Tapi dia menganggap
pribadi yang sudah mengasihi dia dan mati di kayu salib ini penting. Karena itu sekalipun dia dikecewakan dengan harapannya, dia tetap berkata, selamanya Engkau Tuhanku. Hidup mau memukul aku begitu keras, mau begitu membuatku titik terendah pun, selamanya Yesus adalah Tuhanku. Tapi Yesus tidak berlama-lama, saudara. Dia melihat ketulusan Maria, lalu dia berikan kejutan. Satu kata, saudara. Kita baca tadi apa? Maria. Wah, begitu saudara bayangkan. Saudara lagi cari seseorang ke sana sini, nangis, bingung. Orang itu di depan saudara. Saudara, waktu Yesus ngomong ucapan Maria, kita bisa bayangkan hati Maria yang duka cita langsung berubah jadi sukacita. Dia yang mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan, setia kepada Tuhan, dia dapati Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Amin. Nah, demikian juga dalam hidup saudara. Engkau yang muda, engkau yang berumah tangga, yang sedang dalam polemik kehidupan yang susah, amini, yakini, kalau engkau setia kepada Tuhan, tidak tinggalkan dia, kau akan lihat dia tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Sekarang kau mungkin belum lihat. Tapi itu namanya iman. Nanti saya lihat. Maria belum lihat itu Yesus, saudara. Dikatakan dia tidak tahu itu Yesus. Tapi Maria punya iman. Lihat tidak masalah. Yang penting, cintaku kepada Tuhan tidak pernah berubah. Setiap kita di ruangan ini tentu berdoa, saudara. Ingin setia kepada Tuhan sampai akhir. Amin ya. Di masa pandemi banyak orang-orang yang bisnisnya merosot tajam, bahkan sampai harus tutup, saudara. Goncang sekali, kecewa sama Tuhan. Bahkan berpikir meninggalkan Tuhan. Banyak di antara kita yang punya orang tua, habis duit banyak, berobat sana sini, dokter dalam negeri, luar negeri, alternatif pun dicoba. Tapi tidak sembuh, kita mulai meragukan Tuhan. Kita punya problem rumah tangga, sudah doa, sudah lakukan bagian kita sebagai istri suami, lakukan firman Tuhan, tapi dia tetap tidak kunjung berubah. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Tapi saudara, iman itu percaya, Tuhan kita ini bukan penjual es krim. Saudara tahu kalau penjual es krim itu, dia selalu buat senang orang dengan apa yang dia jual. Adalah orang yang senengin bahkan dari anak kecil sampai orang tua. Betul saudara? Es krim itu disukai oleh anak kecil sampai orang tua. Bahkan orang tua masih banyak yang suka es krim nih, jangan-jangan ya. Nah, banyak orang berpikir Tuhan itu adalah Tuhan yang harus selalu menyenangkan setiap orang dan setiap saat. Saudara jangan salah. Tuhan bukan penjual es krim yang harus selalu menyenangkan kita. Tapi dia punya janji, kalau engkau setia, kau tidak akan pernah dikecewakan. Saudara, firman Tuhan hari ini tidak mengecilkan pergumulan saudara. Tidak, saudara ya. Saya tidak tahu cerita hidup saudara masing-masing. Ada yang hari ini mungkin bergumul sangat berat. Sudah kayak numbur jalan buntu. Gak kelihatan jalannya. Bukan lagi bangkit 1-2 kali dari kegagalan. Mungkin berulang-ulang kali. Tapi saudara mungkin mau angkat tangan. Bertanya, Tuhan di manakah engkau? Saya tidak mengecilkan pergumulan saudara. Tapi mari saudara. Engkau setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Itu kesetiaan yang terbaik. Nah saudara, lebih daripada apapun, Maria tidak minta mujizat. Maria tidak minta berkat. Maria hanya ingin ketemu dengan Tuhan. Betul saudara? Waktu di ayat itu saudara, dia hanya ingin ketemu dengan Tuhan. Nah ini menuntun kita pada slide yang terakhir saudara. Inginkan kehadiran Tuhan melebihi everything. Melebihi segala yang lain. Inginkan kehadiran Tuhan melebihi jadi kaya, saudara. Inginkan kehadiran Tuhanmu melebihi kesehatan. Inginkan kehadiran Tuhan bahkan melebihi segala impian kita. Mengapa, saudara? Karena kekayaan bisa hilang. Kesehatan bisa raib, bisa lenyap. Kejayaan kita di dalam dunia ini 70 tahun akan berlalu dengan cepat. Tapi waktu kau menginginkan Tuhan,
Kau mempunyai sesuatu yang kekal, saudara. Dan waktu kau mendapatkan dia, kau mendapatkan segalanya. Nah, saudara, hari Paskah ini, saudara mungkin datang waktu mulai ibadah, kau berdoa, kau lagi bawa permohonan kepada Tuhan. Tidak salah, saudara. Tidak salah untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Tapi rindukan Tuhan melebihi apa yang kau minta. Saudara paham? Tuhan, aku minta kau berkati anak mantuku supaya semakin sukses. Kau berkati kesehatan istriku. Aku aminkan kau tolong dia. Saudara, silakan kau berdoa. Kerinduan Tuhan kau diberkati. Tapi lebih daripada itu, engkau minta, Tuhan, aku ingin engkau lebih daripada segalanya. Kuasai hidupku. Jaga hubunganku dengan engkau. Aku banggakan engkau waktu aku di kantor kek. Waktu aku lagi di mall kek. Waktu aku lagi sendirian di kamar kek. Aku bisa banggakan engkau. Orang bisa mendapati engkau dalam perilakuku. Waktu hidup begitu pahit. Begitu tidak mudah. Tidak ada kata bagiku untuk meninggalkan engkau. Nah, saya berdoa, saudara. Bapak Ibu Saudara, engkau bisa setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Kebenarannya, saudara, memang begitu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan dia. Saudara, saya menutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah kisah tentang seorang bernama Thomas A. Dorsey, saudara. Dia ini adalah seorang penyanyi Injil, saudara. Penyanyi gospel yang hidup di tahun 1930-an. Nah, dia sering diundang, diajak untuk menyanyi dalam KKR. Saudara tahu KKR? Kebaktian rohani yang membawa orang-orang menjadi tobat baru, datang percaya Yesus. Dia sering mendampingi Billy Graham, pendeta Billy Graham yang membawakan firman Tuhan. Dia sering diajak nyanyi, saudara, penyanyi. Nah, satu waktu Thomas diundang untuk mengikuti sebuah KKR besar di Santo Luis, saudara. Dia menolak tawaran itu. Loh, kenapa dia tolak, saudara? Ternyata dia punya istri lagi hamil besar. Hanya beberapa minggu lagi menanti kelahiran anaknya. Dan istrinya sedang sakit. Dia bilang, gak usah lah. Lain kesempatan saja. Tapi setelah dia runding dengan istrinya bilang begini. Pergilah. Layanilah Tuhan dahulu. Lalu dia pergi, saudara, dengan dorongan istrinya. Berjam-jam dia naik bus, numpang di bus, saudara. Sampailah di Santo Luis. Lalu dia ikut melayani di KKR itu, saudara. KKR itu berlangsung 6 hari. Dia bernyanyi di hari pertama. Menceritakan tentang kemuliaan Tuhan lewat nyanyiannya, saudara. Karena suaranya bagus, saudara. Hari kedua dia nyanyi. Sampai hari ketiga dia nyanyi, saudara. Di hari ketiga, tiba-tiba datang panitia membawa satu surat telegram, saudara. Isinya singkat. Waktu Thomas buka, saudara, dikatakan istrimu meninggal dunia. Oh, saudara bayangkan dalam situasi KKR seperti itu, saudara. Dengan hadirat Tuhan, orang banyak merasakan, datang kepada Tuhan. Dia membaca tulisan itu, dia tergetar, saudara. Istriku meninggal dunia. Malam itu juga, saudara, dia pulang kembali ke kotanya. Dia naik bus, saudara, dan sepanjang bus itu, saudara, perjalanan bus itu, dia nangis, saudara. Dia nangis lalu waktu dia pulang ke rumah, dia melihat mayat yang terbaring itu, lalu dia menjerit-jerit, memanggil nama istrinya. Istrinya sudah meninggal. Satu hal yang menghibur dia, dikatakan anaknya masih hidup, lagi di rumah sakit. Wah, dia kejar ke rumah sakit, saudara. Tapi berita menyedihkan, berjam-jam kemudian anaknya juga meninggal dunia. Nah, hari itu, saudara, seorang pelayan Tuhan ini bernama Thomas ini, dia hancur hati. Dia punya iman hancur, saudara. Dia berpikir, aku datang untuk melayani Tuhan. Betul, saudara, aku datang untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Mengapa istriku mati? Mengapa anakku pun harus pergi juga? Nah, hari itu dia kecewa pada Tuhan. Dia marah dengan Tuhan dan dia berpikir, aku tidak mau lagi menjadi orang Kristen. Hari itu, saudara, dia putuskan lalu dia kembali menjadi penyanyi klub. Dia penyanyi jazz, saudara. Dia kembali ke klub malam, dia nyanyi. Dia nyanyi. Lalu dia melewati cukup lama proses itu. Dia kecewa dengan Tuhan. Saudara, kita bisa memahami
Orang yang kecewa dengan Tuhan, orang yang terluka. Saudara mungkin juga pernah mengalami posisi seperti itu. Ya, sedih, terpukul, berpikir aku sudah hidup di jalan Tuhan melayani, lalu kenapa keadaannya seperti berbalik. Nah, saudara dia kecewa, lalu dia punya teman baik. Satu waktu teman baiknya melihat dia, "Yuk Thomas, kau ikut aku. Aku mau ke satu sekolah musik, kau ikut aku. Anggap aja isi waktumu." Di satu hari, Sabtu sore saudara, dia ikut temannya ini di sekolah musik. Dia lihat-lihat, lalu temannya itu lagi ngobrol dengan orang lain saudara. Dia lihat ada sebuah piano. Nah di piano itu dia duduk saudara, nggak ada kerjaan namanya. Dia duduk, lalu dia jadi pemain piano juga. Oh dia ingat, saya ini dulu pemain piano di gereja. Lalu dia mulai menangis saudara. Lalu dia coba main nada-nada itu dengan sembarangan saudara. Oh tiba-tiba saudara, dia merasakan Roh Kudus menyentuh hatinya. Roh Kudus akan membawa dia untuk berkeluh kesah dengan Tuhan. Untuk mengutarakan ratapan tangisnya kepada Tuhan. Tiba-tiba dia merasa seperti Tuhan pimpin dia, saudara, untuk membuat sebuah lagu yang bahkan dia tidak kenal lagu itu. Next slide. Ya, lalu dia main, saudara nyanyi lagu seperti ini. Oh Tuhan, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah, lewat malam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku, pimpin aku ke seberang. Saudara hari itu dia tahu Tuhan panggilnya untuk kembali. Dalam kekecewaannya dia tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa apa yang terjadi tidak seperti apa yang dia harapkan. Dia tahu Tuhan memanggil dia untuk dia kembali. Lalu dia kembali kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya tidak tahu mengapa semuanya ini harus seperti ini. Tapi Tuhan peganglah tangan. Peganglah tanganku sampai selesai. Dan dia buktikan saudara, dia terus melayani Tuhan. Sampai umur 94 tahun. Dia meninggal dunia. Lagu yang dia buat ini saudara. Terjemahan asli dalam bahasa Inggris. Memberkati begitu banyak orang, berjuta-juta orang di dunia, orang percaya. Yang dalam pergumulan berat, mereka dikuatkan dengan lagu ini. Jangan kecewa pada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin sore ini kau mengalami pergumulan berat yang membuat engkau ragu dengan Tuhan. Yang membuat engkau mungkin kecewa dengan Tuhan. Mari jangan tinggalkan dia. Tetaplah engkau berdoa mengandalkan dia sebagai penolong. Kalau situasi hidup sepertinya tidak ada harapan, jangan pernah marah dengan kita. Mungkin Tuhan sedang ingin menegur kita. Mungkin Tuhan sedang ingin mengubah kita. Mungkin Tuhan sedang ingin membawa kita kepada situasi yang lebih baik. Dan mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik. Beberapa hari yang lalu, mobil saya ini pecah ban, saudara. Jarang-jarang pecah ban. Lalu lagi ada acara anak di sekolah, bawa baby lagi kan, jadi pecah ban. Saya pikir lagi pakai rapi, saudara. Jadi saya nggak mau ganti juga, nggak mau perbaiki sendiri. Nanti keringetan semuanya. Saya bilang bagaimana? Saya berusaha cari tampal ban. Sembari mencari itu, sudah hancur bannya, saudara. Singkat cerita begitu. Lalu, untuk saya, ya apa boleh buat, harus ganti sendiri. Ban itu sebelah kiri depan. Lalu datanglah seorang tukang parkir, saudara. Nah, tukang parkir ini ternyata kenal saya. Dan saya kenal dia juga. Kenapa dia ingat saya, saudara? Karena setiap kali kalau mau jemput Elwin, saya nggak pernah lupa untuk bayar dia. Walaupun dia jauh di sana, saudara, saya nggak memanfaatkan kesempatan untuk lari gitu. Saya tungguin dia. Ini dia ingat nih, si bapak ini nggak pernah lari untuk bayar bagian dia.
Saya ingat firman Tuhan, saudara, siapa memberi minum, dia akan diberi minum. Saudara, kalau kita buat baik sama orang, one day, satu hari dia akan bantu kita. Nah, akhirnya saudara, ban itu diganti dengan seret, tapi seret ini nggak bagus nih, ini harus benar-benar ke toko ban. Nah, saudara tahu, waktu saya ke toko ban itu, saya sebenarnya agak kesel, Tuhan kenapa harus hari ini? Kenapa nggak di hari saya nggak usah pakai rapi begitu? Kenapa waktu saya pakai batik lagi keren-kerennya, harus lakukan ini, saudara? Nah, waktu di toko ban itu, saudara, akhirnya saya beli ban baru untuk ganti ban itu. Tukang ban ini ngomong, "Pak, setelah saya cek, Pak, ban depan Bapak sebelah kanan dan 2 ban Bapak belakang itu semuanya bermasalah." "Oh begitu ya, Pak ya?" "Iya. Yang depan ini Pak, Bapak lihat, nah ini umurnya tinggal berapa lama lagi. Yang belakang ini ya juga, Pak." Oh, Saudara tahu? Lewat cara itu Tuhan sedang memberitahu saya bahwa saya sedang punya problem yang besar yang saya tidak sadari, dan kalau saya tidak selesaikan itu akan lebih menyulitkan saya. Di hari itu, kesalnya saya berubah jadi syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Gara-gara pecah satu ban, saya tahu ada masalah yang harus saya bereskan. Berapa banyak di antara saudara juga sering kesaksian. Musuh saya tidak punya rencana ke luar negeri itu. Semuanya mau having fun, liburan. Ke dokter juga sebenarnya pengen ngecek yang sederhana. Tapi iseng-iseng cek, ketahuan ada penyakit berat di dalam. Saudara pernah dengar kesaksian seperti itu? Puji Tuhan. Ternyata Tuhan tuntun. Lewat masalah sedikit, ketahuan ada penyakit lebih berat yang bisa diatasi dengan lebih cepat. Nah, saudara, jangan-jangan pergumulan yang kita hadapi ini Tuhan sedang bermaksud baik dengan kita. Amin. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Dia, apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Ambil waktu sebentar, saudara. Saudara, hari ini kemungkinan datang dengan pergumulan yang mungkin baru engkau rasakan, atau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun engkau rasakan, membebani engkau. Pada waktunya keadaan begitu menekan, menjepitmu, seakan tidak memberi engkau harapan, dan engkau kecewa. Dan kekecewaan itu membuat engkau kadang marah dengan Tuhan. Meragukan Dia, mempertanyakan Dia. Tapi mari katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau seperti Maria. Selamanya Engkau Tuhanku. Aku percaya Engkau tidak pernah bermaksud jahat kepada aku. Bahwa Tuhan Yesus baik dan selamanya baik bagiku. Katakan, Roh Kudus, bantu aku setia sampai akhir. Tidak pernah meninggalkan Tuhanku yang sudah bangkit itu. Mari ambil waktu sebentar saudara berdoa. Bapa dalam sorga, tolong kami untuk mengasihi Engkau sampai akhir. Bantu kami Tuhan untuk meyakini bahwa pergumulan besar yang kami hadapi hari ini sesungguhnya kecil untuk Tuhan. Kuatkan kami untuk meyakini Tuhan akan terus menolong kami melalui semua. Seperti janji Tuhan itu tidak akan melampaui kekuatan kami. Tolong kami Tuhan seperti Maria. Kami didapati oleh Tuhan, kami setia bahkan dalam keadaan yang suram sekalipun. Karena kami percaya Tuhan, di balik badai ada pelangi Tuhan yang menanti kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang terus memperhatikan kami, terus setia menolong kami, dan terus menyediakan berkat-berkat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.